Ya, oke, sobat elektronik. Bagi yang masih bingung untuk memilih mana kulkas harga 45 juta, LG atau Samsung, nih, berikut kita akan compare untuk kedua brand tersebut. Tungguin. Oke, sobat elektronik, di sebelah saya sudah ada nih untuk kulkas Samsung dan LG. Ini adalah tipenya GN-B21SQMT dan RT22FAR BDSA. Dua-duanya masih kontinu ya, masih ada, masih banyak. Dan biasanya pada bingung nih, untuk kulkas 2 pintu yang harga 4-5 jutaan tuh bagus yang mana. Di sini biasanya customer membandingkan untuk LG dan Samsung di kelas inverter. Memang range harganya memang sekitar segitu ya. Yang pertama biasanya nanya mereka tuh, Mas, awet nggak? Ya kalau awet kita nggak bisa menentukan ya. Di sini juga kita akan mengcompare dua brand ini, tidak untuk menjelekkan satu sama lain, tapi untuk mengcompare saja. Bisa jadi pilihan saya ini, bisa jadi pilihan sobat elektronik yang ini, gitu ya, Pak Editor ya. Oke, yang pertama dari tampilan ya, dari tampilan ini yang LG memiliki warna yang lebih pekat dibanding dengan si Samsung ya. Samsung itu silver lebih muda ya, Pak Editor. Iya betul. Lebih muda, ini lebih pekat. Kalau saya sih lebih suka warna yang LG ya. Kalau Pak Editor yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Kalau saya sih yang Samsung. Kalau saya Samsung. Samsung. Kenapa tuh? Warnanya agak nggak gelap-gelap banget. Nggak gelap-gelap banget. Oke, sip, mantap. Logonya sama di sini. Memiliki garansi sama 10 tahun ya. Untuk mesinnya sendiri menggunakan di sini Samsung menyebut digital inverter. Di sini tuh, deketin Pak Editor. Ya, digital inverter. Untuk LG dia pakai smart inverter kompresornya. Ya, memiliki garansi sama 10 tahun untuk kompresor. Kapasitasnya sama, ini 234, ini juga 240, beda-beda sedikit lah ya. Mirip-mirip. Kelebihan dari LG dan Samsung itu dari segi model ya. Model kalau menurut saya sih modelnya model kekinian. Jadi ini anak muda banget lah ya untuk usia-usia remaja kayak saya gitu. Ini cocok Pak Editor. Untuk keluarga muda ini. Keluarga muda ya, Mak, kayak saya gitu, masih muda ya Pak Editor ya. Bentuk pegangannya sama begini ya. Kalau yang punya Samsung tuh seperti ini, ada tonjolannya di sini sedikit. Hampir sama sih, cuman agak lebih lebar aja. Ya, tampilannya suka yang mana ya silahkan dipilih sendiri ya. Untuk dalamnya kita lihat ya, dalamnya. Bentar. Dalamnya seperti ini ya. LG dulu ya Pak Editor. Ini atasnya ya. Ini atasnya untuk freezernya. Ini sudah no frost tanpa bunga es. Semua dua pintu itu tanpa bunga es. Ada ice makernya di sini. Ini bisa dipindah-pindah ya, bisa ke kiri ke kanan. Ininya juga cuma stuck di sini sih ya. Tempered glass. Di sini ada pengatur ruangan pembeku. Ada sangat dingin, lebih dingin, dingin. Ada 4-5-7 pengaturan ya. Tinggal diatur aja sih sesuai dengan kebutuhan ya. Ini mempengaruhi ke watt ya. Biasanya kalau untuk yang lebih cepat atau lebih dingin dia wattnya lebih tinggi. Oke, di sini ada keterangannya. Ada 125 watt untuk wattnya. Yang lainnya untuk freonnya R600A dan lain-lain di sini semua ya. Dan di sini ada hotline LG-nya 14010. Ini untuk service center. Ya, ini made in Indonesia, dibuat di Indonesia. Oke. Di sini ada tirnya, 2 tir di sini. Itu ya. 2 tir. Secara QC atau quality control oke ya. Ini walaupun buatan Indonesia, di sini saya melihat quality controlnya nggak ini ya, nggak apa. Biasa sih kurang rapi gitu karena masuk malam gitu Pak Editor. Belum ngopi, ngantuk, ngek gitu kan. Ini rapi tuh, bagus lah. Ini Indonesia. Terjaga dia kualitasnya. Ya. Yang Samsung seperti ini. Ice makernya di atas, beda dengan yang tadi punya LG itu tengah. Kalau secara freezer sih kayaknya lebih besar Samsung ya. Samsung. Lebih tinggi Samsung sedikit ya. Lebih tinggi Samsung sedikit. Oke, karena tadi ukurannya, maaf saya tadi salah ya. Untuk ukurannya ini 234, ini 225. 225, ini 234. Lebih besar sedikit. Di sini juga ada pakai namanya cool pack ya. Ini kenapa Samsung tuh pakai
12 jam lebih hemat karena dia pakai ini. Jadi kalau ini mati lampu, kondisinya listriknya mati, ditaruh di sini, maka untuk makanan bekunya akan bisa awet di sini. Es makernya di sini sama ya 2. Oke. Lebih besar ini, di sini juga sama sih ininya. Ya, cuman di sini pengaturan suhunya begini nih. Tuh. Nggak beda ya sama yang LG. Sliding ya. Sliding tackle. Oke. Slider. Oke. Untuk spesifikasinya di sini biasa. Sekali lagi kita lihat bawahnya ya. Oke. Di sini ada press room. Ya biasanya di sini untuk apa ya? Bukan daging. Jadi untuk Ikan. memisahkan bau dari makanan-makanan yang ada di bawah. Biasanya di sini nih supaya lebih terjaga karena ruangannya lebih tertutup. Walaupun ada alat namanya apa namanya Pak Editor yang buat itu tuh buat anti bau ya, banyak ya. Tapi juga di sini Samsung sudah melengkapi dengan deodorizing filter ya untuk mencegah bau. Opsional di pojok. Ya, spesifikasinya di sini itu ada namanya wattnya itu ini presernya 100 watt. Lalu untuk watt keseluruhannya adalah 130, sama ya, nggak beda jauh. Di sini juga sama. Oh, negara pembuatnya ini Vietnam ya. Vietnam, tipenya di sini. Nah, hotline Samsungnya di sini. Ya, untuk service center sendiri, Mas, biasanya service center yang gampang dihubungi apa ya? Semua service center pasti gampang dihubungi, mudah dihubungi, cuman tergantung daerah. Ya, di mana daerahnya coba dicek deh. Di daerahnya masing-masing itu service centernya yang besar, yang banyak, itu pasti dia lebih cepat karena dia nggak pakai rekanan. Kalau misalkan satu brand nggak ada service center, dia pakai rekanan biasanya, pakai pihak ketiga. Ya walaupun itu sudah bekerja sama dan resmi. Ya tapi mungkin ada beberapa yang kecewa, saya nggak tahu deh itu di lapangan ya. Tergantung nanti pelayanan di daerahnya. Jadi kalau untuk service center brand itu biasanya dia tergantung daerah tadi saya bilang. Gitu ya Pak Editor. Tinggal bawahnya yang ini ya. Ya, betul. Oke, yang ini sebelah sini Pak Editor coba. Ini ya, tampilannya seperti ini. Ada teknologi, oke di sini nggak ada disebutkan teknologi deodorizingnya ya, nggak disebutkan. Terus kalau dari bentuknya sih mirip-mirip sih ya. Apa tingkat kedinginannya seperti ini. Ya. Nah ini khusus untuk yang sayuran, ya buah dan sayur di sini. Kalau yang seperti Samsung tadi nggak ada ya, Pak Editor? Nggak ada, jadi dia cuman di bawah aja ya. Kalau yang Samsung tadi ada di sini ya penutupnya ya, buat khusus itu. Nah ini yang ini itunya ya, buat telur, buat segala macam lah, terserah. Di sini tadi ada nggak sih buat telurnya? Nggak ada. Oh ada di bawah ya. Ada di bawah. Oke, boxnya seperti itu. Terus apalagi Pak Editor? Belakangnya perlu nggak sih? Nggak perlu lah ya, jarang orang lihat. Biasanya LG pakai kompresor sendiri, mereka buatan sendiri. Kalau Samsung biasanya mereka akan ke vendor lain gitu untuk membuat kompresor, tapi biasanya sama sih, nggak terlalu pengaruh sih menurut saya. Yang penting kan selera aja kalau kulkas. Itu aja ya Pak Editor. Betul. Kalau mau ditanyakan tinggal cek kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.